Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta pelaku UMKM di Kecamatan Semarang Selatan. Melalui video ini saya akan memberikan pemaparan materi pelatihan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang yang bekerja sama dengan Gerai Kopimi Semarang Selatan. Adapun pelatihan yang diberikan oleh Universitas Semarang, khususnya oleh para dosen FTIK, yaitu berjudul Optimasi Instagram dengan SEO sebagai media penunjang pemasaran dan interaksi UMKM. Pelatihan ini terdiri dari 3 materi, yang mana materi pertama akan membahas terkait dengan pentingnya sosial media, kemudian yang kedua akan membahas terkait dengan brand awareness, dan yang ketiga adalah inti dari optimasi Instagram dengan SEO. Oleh karena itu, kami akan membagi dalam 3 video, yang mana video pertama akan membahas tentang perkembangan teknologi dan pentingnya sosial media marketing. Baik para pelaku UMKM Semarang Selatan semuanya, pembahasan pertama adalah kita terlebih dahulu mengenal perkembangan teknologi di dunia saat ini, di mana perkembangan teknologi di dunia, khususnya pengguna internet. Nah, data yang diperoleh di tahun 2012 itu adalah terdapat 2,18 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Kemudian 10 tahun ke depan sudah mengalami peningkatan yang sangat dahsyat, yaitu hampir 5 miliar. Ya. Di sini diperoleh dari 2012 2,18 mengalami peningkatan lonjakan yang sangat dahsyat di tahun 2022 sebesar 4,95 miliar pengguna internet. Sehingga kalau kita hitung berapa perubahan atau adanya perkembangan dari tahun 2022 ke 10 tahun ke belakang. Di sini sudah kita hitung, yaitu ada 2,77 miliar atau sekitar 3 miliar jumlah pengguna internet itu bertambah. Ini memperlihatkan bahwa kedahsyatan teknologi internet itu sangat-sangat berdampak. Ya, kalaupun dampaknya positif maupun negatif itu tergantung dari pelaku atau pengguna internetnya masing-masing. Kemudian bagaimana dengan perkembangan internet atau pengguna internet di Indonesia? Nah, di sini ada data yang kita peroleh atau kita ambil dari We Are Social, ya, yang dicuplik oleh Agus Triharyanto dari Detiknet. Diketahui bahwa pengambilan data ini dimulai dari Januari 2013, ya, per periode Januari 2013 sampai dengan Januari 2023 kemarin. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa di Januari 2013 Indonesia itu sudah memiliki 70,5 juta. Nah, M di sini bukan miliar ya, karena di Indonesia saja penduduknya belum ada sampai dengan 1 miliar. Ya. Tetapi perkembangan penduduk di Indonesia itu sangat-sangat besar atau tinggi, yaitu sekitar hampir 300 juta penduduk. Kemudian jumlahnya yang menggunakan internet di tahun 2013 itu adalah 70,5 juta. Bisa dibayangkan, 70,5 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, kemudian mengalami peningkatan ya di tahun 2023 sebesar 213 juta pengguna internet. Nah, sebelum kita menghitung berapa sih perkembangan atau jarak kenaikannya dari tahun 2013
tahun 2023 ini, perlu diketahui bahwa di tahun 2013 ini jumlah penduduk kita itu ya, di Indonesia itu sudah 253,3 juta. Sedangkan yang menggunakan internet 70,5 juta. Itu artinya ada sekitar 28% dari jumlah penduduk Indonesia yang ada di tahun 2013. Ya, itu 28% itu di tahun 2013. Memang kita masih mengalami ketertinggalan teknologi pada masa-masa itu. Ya, sehingga baru berjumlah 28% dari jumlah penduduknya. Namun di tahun 2023 itu mengalami peningkatan sebanyak 213 juta pengguna internet sekarang. Nah, padahal penduduknya di Indonesia itu di tahun 2023 itu ada sekitar hampir 280 juta jiwa. Bisa dibayangkan, 280 juta jiwa dibandingkan dengan 213 juta pengguna internet. Asumsikan bahwa pengguna internet ini, setiap pengguna internet itu adalah satu penduduknya. Berarti sudah ada sekitar berapa persen dari jumlah penduduknya? Yaitu 76% dari jumlah penduduk. Hampir semuanya itu dibikin tergantung kepada internet. Sudah 76%, bisa dibayangkan. Ini peningkatan yang sangat-sangat tajam, besar. Tapi tidak menutup kemungkinan pengguna internet di Indonesia itu satu penduduk bisa jadi memiliki 2 gadget atau smartphone, dan keduanya biasanya terhubung dengan internet semuanya. Ya, jadi bisa jadi 213 juta itu masih terbagi dengan jumlah penduduk atau jumlah orang yang memiliki gadget itu berapa banyaknya. Ya. Tetapi kita asumsikan saja bahwa ini satu pengguna internet itu adalah satu penduduk. Bisa dibayangkan kalau sudah 213 juta pengguna internet, kemudian penduduknya adalah hampir 280 juta jiwa, dan sudah 76% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ini sangat-sangat menakjubkan, bahwa menunjukkan perkembangan teknologi itu sangat-sangat bermanfaat, sangat penting, ya, sangat bergantung saat ini dunia itu dengan perkembangan teknologi, khususnya internet. Nah, manfaat internet yang digunakan di Indonesia itu apa saja? Berdasarkan data yang diperoleh, ya, masih miliknya kutipan dari Mas Agus Sri Haryanto dari Detiknet, disampaikan bahwa ada beberapa alasan mereka menggunakan internet itu untuk apa. Nah, diantaranya adalah untuk mencari sebuah informasi. Ini sangat biasa kita jumpai. Kenapa sangat biasa kita jumpai? Karena semenjak pandemik di tahun 2019 ya, 2020 ya, sejak pandemik 2020 itu, ini mengakibatkan kita itu harus mencari sebuah informasi itu menggunakan internet. Ya, kita mau cari berita yang menggunakan internet, karena kita nggak bisa keluar sembarangan, kita ada lockdown, ada protokol kesehatan, sehingga kita harus mencari informasi-informasi melalui internet. Kita mau pesan makanan, kita nggak bisa datang ke restoran. Kalau kita datang ke restoran, kita harus melakukan protokol kesehatan yang ada. Ya, kemudian tidak boleh makan di tempat mungkin, atau mungkin makan di tempatnya waktu itu dimeniti beberapa menit saja, ya kurang lebih setengah jam untuk makan, habis itu untuk segera pulang, tidak untuk berbincang-bincang dan mengobrol seperti biasanya. Nah, ini membuat kita harus mencari informasi di sana. Kemudian selain itu anak-anak yang sekolah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu pelaku UMKM, kemungkinan sangat
merasakan dampak tersebut, anak-anak sekolahnya dari rumah, kemudian masih menggunakan tugas-tugas itu menggunakan WhatsApp dari guru-gurunya, kemudian mengerjakannya itu karena orang tuanya mungkin keterbatasan kemampuan, kemudian sudah lupa ya ilmu-ilmu yang sudah diberikan, atau mungkin bisa jadi ya mampu tapi ragu-ragu dengan jawabannya. Untuk memastikannya akhirnya mencari informasi tersebut di Google Search Engine dan lain sebagainya. Nah, ini pencarian informasi itu sangat mendominasi dengan angka 83,2%. Nah, kemudian di angka yang kedua yaitu 73,2% itu digunakan untuk mencari tahu ide-ide yang cocok, inspirasi. Kenapa ada 73,2%? Bisa dibayangkan kita itu mengalami pandemik itu di tahun 2020 sampai dengan 2 tahun. Di tahun 2022 kita baru bisa terbebas dari lockdown atau pandemik. Nah, 2 tahun ini ya, di tahun pertama awal-awal bulan mungkin kita masih bisa berjalan. Ya, kita jualan online ya masih bisa, tapi lambat laun akhirnya juga terkikis ya. Pembeli kita menjadi berkurang, kemudian pemesanannya jadi menurun ya. Pembelian penawaran itu juga jadi drop semuanya. UMKM juga banyak yang gulung tikar waktu itu, sehingga bingung. Yang tadinya masih bersifat offline bersifat offline, dia manggruk di tempat, dia jualan es teh, dia jualan nasi goreng, dia jualan ya berbagai macam makanan yang ada di dekat kampus, tiba-tiba lockdown 2 tahun. Gimana caranya biar bisa dia itu kembali bangkit dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya? Akhirnya dia mencari ide-ide, inspirasi apa yang harus dilakukan dengan masa-masa pandemi seperti itu. Nah, akhirnya terbantukan dengan adanya Gojek, Grab, Shopee ya, sehingga mereka online kan semuanya menggunakan e-commerce, menggunakan Shopee Food, GoFood, GrabFood ya. Ini yang mereka manfaatkan akhirnya ide-ide tersebut. Terus bagaimana cara membuat mereka itu jadi tertarik? Oh, sehingga biar ini tertarik saya bikin foto-fotonya itu yang angle-nya itu oke, kemudian kata-katanya, komunikasinya dengan pelanggan itu mulai dicari tahu dengan menggunakan internet itu ya. Kemudian yang ketiga di 73,0% ini digunakan untuk mencari pertemanan atau keluarga. Ya, bisa kita bayangkan zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu itu masih ada Friendster, masih ada Facebook awal-awal, itu memang bisa digunakan untuk mencari saudara-saudara kita yang mungkin sudah jauh, bukan hilang persaudaraan bukan, tetapi karena jarak itu sehingga mereka jarang untuk bersilaturahmi. Nah, hingga akhirnya ketemulah di Facebook, ketemulah di Friendster ya. Akhirnya dia berteman ya, atau mungkin bisa mencari pertemanan yang lain dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin mereka merasa minder, mereka merasa belum memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka dia bisa berteman menggunakan sosial media atau internet tersebut. Nah, itu 3 bagian penting alasan kenapa Indonesia itu penggunanya banyak dan digunakan untuk apa. Ya, selain itu masih banyak lagi, ada yang digunakan untuk menghabiskan waktunya, browsing-browsing ya macam-macam sembarang umum gitu ya. Kemudian bisa mencari berita-berita yang update, menonton film-film, nah ini biasanya Korea-Korea, atau mungkin mau mencari film bioskop ya yang sekiranya tidak butuh biaya ya pakai online streaming dan lain sebagainya. Nah, ini alasan dari pengguna internet di Indonesia. Nah, lalu apa toh media sosial itu? Ya, media sosial apa yang sering digunakan di Indonesia? Nah, mari kita lihat data berdasarkan dari Detik.net. Nah, pengguna media sosial di Indonesia itu yang sering digunakan adalah yang pertama kali itu adalah YouTube. Kenapa? Dia itu basisnya adalah visual, ada audio,
ada visualnya. Jadi kita cuma melihat saja sambil mendengarkan selesai. Apalagi nanti untuk mau membeli barang ya. Kita mau membeli barang A, B, itu kita bandingkan, akhirnya kita cari review yang ada di YouTube itu. Kita cari reviewnya di YouTube, bagaimana hasilnya. Nah, berapa pengguna YouTube di Indonesia? Yaitu ada 139 juta pengguna YouTube. Ya, bisa dibayangkan ada 139 juta pengguna YouTube di Indonesia. Dan YouTube ini juga bisa menghasilkan uang. Jangan hanya sekedar menonton gitu ya. Terus tidak punya timbul-timbul ide membuang-buang kuota. Itu jangan capek seperti itu. Jadi gunakanlah YouTube untuk melihat-lihat, hiburan boleh, tapi juga bisa digunakan sebagai ide atau inspirasi Anda yang bisa menghasilkan uang. Itu yang terpenting. Kemudian berikutnya ada Facebook yang kedua, yaitu ada 120 juta pengguna Facebook. Nah, ini fungsinya apa Facebook kebanyakan ya untuk mencari teman-teman di luar, ya, mencari partner, mencari relationship, ya, mencari relasi kerja, atau mencari keluarga-keluarga yang mungkin tidak bisa ditemukan, ya, karena biaya yang terlalu tinggi, cost-nya untuk transportasi itu tinggi, maka ya, gunakan Facebook untuk mencari saudara-saudara kita. Ini ada 120 juta pengguna. Nah, ini yang baru viral-viral kemarin ya, yaitu TikTok sudah mencapai 110 juta pengguna. Nah, ini yang juga menjadi sebuah alasan kenapa TikTok itu menjadi polemik di dunia internet. Karena ya itu tadi, karena TikTok ini dia itu orang baru ibaratnya. Tapi dia bisa melejit sampai dengan urutan ketiga dari media sosial yang ada di Indonesia. Itu sekitar 110 juta pengguna. Bisa dibayangkan, 110 juta pengguna itu dia baru-baru saja datang. Sudah bisa mencapai 110, hampir mengenai Facebook. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, yaitu Instagram. Nah, Instagram sendiri sudah memiliki 90 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, Instagram itu dia hanya awal mulanya sebagai postingan galeri atau foto ya. Dia hanya menampilkan foto-foto. Kita bisa menampilkan foto-foto yang cenderung banyaknya waktu itu adalah panorama, tempat-tempat wisata, kemudian berkembang dengan foto-foto selfie-selfie masing-masing penggunanya. Kemudian dikembangkan lagi ada videonya, ya. Dikembangkan lagi ada reelsnya, dikembangkan lagi ada story-nya. Nah, ini. Sehingga semakin banyak pengguna yang mengenal Instagram. Apalagi Instagram juga bisa digunakan untuk jual beli, menghasilkan uang. Nah, keempat-empatnya ini bisa menghasilkan uang loh ya, semuanya. Nah, ini yang menurut saya kurang begitu berdampak atau kurang begitu diminati oleh pengguna internet di Indonesia, yaitu Twitter. Wah, ini sangat jauh sekali ya. Pengguna Twitter dengan pengguna Instagram aja sudah jaraknya sangat jauh. Dia hanya 24 juta. Nah, yang berikutnya adalah LinkedIn ya. Ini ada 23 juta pengguna, ini hampir sejajar dengan Twitter ya. Ini biasa digunakan untuk orang-orang melamar pekerjaan, kemudian berkarir ya, terus portofolio itu ada di LinkedIn ini. Nah, yang terakhir saya tidak begitu familiar ini dengan aplikasi chat ya, ini kayak aplikasi chat atau Snapchat ya ini. Ini Snapchat itu ada sekitar 4 juta pengguna. Nah, ini beberapa tadi adalah beberapa media sosial yang ada di Indonesia yang sering dipakai oleh masyarakat kita. Nah, lalu pentingnya sosial media di dalam manajemen bisnis itu seperti apa? Yaitu dengan adanya pengelolaan sosial media yang benar, maka bisa menghasilkan sebuah bisnis. Menghasilkan sebuah bisnis dan bisa menghasilkan pendapatan untuk tambahan hidup kita. Bisa dibayangkan kalau kita itu menggunakan yang tadi pertama, itu adalah YouTube, kita juga bisa menghasilkan uang.
Ya, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau ingin menghasilkan uang dari YouTube. Ini salah satu gambarannya dari YouTube, ya, bahwa kalau panjenengan itu sering membuat konten-konten, sering mereview-review, bikinlah kontennya, bikinlah videonya. Sering mereview-review wisata, sering mereview-review warung, makanan, rasanya, barang-barang produk yang dibelinya, itu silahkan dibikin video. Bagaimana sih cara memasangnya, bagaimana sih cara menghidupkannya, bagaimana cara mematikannya, bagaimana cara untuk memodifikasinya dan lain sebagainya. Itu Anda sampaikan di dalam bentuk video, kemudian Anda upload ke YouTube. Ya, nanti akan menghasilkan uang di sana. Apa syaratnya untuk dapat menghasilkan uang? Syaratnya adalah harus memiliki 1.000 subscriber di sini. Kuncinya utama ini ya. Ada 1.000 subscriber. Lah, kalau 1.000 subscriber itu ya nanti kelamaan loh. Ya caranya, kita punya saudara, ya, kita punya anak, ya kita pakai. Satu kakak ada berapa orang toh? Bikin akun, bikin subscribe di sana. Ya. Misalkan satu kakak itu ada 4 orang. Ya sudah, berarti sudah ada 3 orang di sana yang mensubscribe. Kemudian sampaikan ke saudara-saudara waktu ada arisan, ada pertemuan, itu disampaikan, minta tolong silakan dibuka YouTube-nya, kemudian ketikkan nama channel ini, lalu di-subscribe. Itu kan lumayan. Itu sudah sangat membantu jumlah kita menambahkan subscribe. Sambil berjalannya waktu, nanti akan bertambah sendiri. Nah, syarat yang berikutnya adalah kalau kita itu membuat video yang lebih dari lebih dari sekitar mungkin lebih dari 3 menit ya, lebih dari 3 menit itu syaratnya nanti harus mencapai 4.000 jam waktu tonton dalam 1 tahun. Jadi kalau video kita itu panjang, kita harus memiliki penonton atau pengunjung yang menontonnya itu sampai dengan total 4.000 jam dalam kurun waktu 1 tahun. Maka nanti akan ada undangan untuk monetisasi. Kemudian kalau kita itu suka bikin video yang pendek-pendek, ya, kayak story WA, itu nanti syaratnya harus memiliki 10 juta penayangan. Jadi ditonton sebanyak 10 juta. Nah, itu nanti bisa menghasilkan uang. Tapi syaratnya harus ada 1.000 subscriber dulu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, lalu bagaimana dengan Facebook? Facebook juga bisa menghasilkan uang. Tuh, dari mana? Dari Facebook AdSense? Enggak, dari marketplace. Panjenengan mungkin tidak akan asing dengan kata-kata marketplace. Di sini kita bisa menjual barang-barang yang kita ingin jual. Barang-barang yang sekiranya itu unik atau yang sering dicari orang, itu bisa kita jual di sini, di marketplace. Berikutnya adalah di Instagram. Instagram itu tidak hanya kita menampilkan personal kita, kemudian tempat-tempat wisata, tapi kita juga bisa menjual barang-barang yang ingin kita jual. Nah, seperti contohnya ini. Nah, nanti terus bagaimana cara menjualnya? Ya, by DM. By DM nanti tinggal mau lanjut kemana? Mau dilanjut ke keranjang orange, ke keranjang biru, atau kemana? Itu silahkan nanti by direct message. Nah, berikutnya TikTok. TikTok itu juga bisa menghasilkan uang. Ya, caranya dengan TikTok Live kita. Syaratnya TikTok Live sama, ada 1.000 followers. Ya, harus ada yang mensubscribe atau memfollow itu sebanyak 1.000 orang, dan kita memperoleh uangnya itu dari GIF, ya, saweran. Ya. Yang kita peroleh itu berasal dari saweran yang diberikan oleh para penonton-penontonnya. Nah, itu beberapa gambaran bahwa pentingnya sosial media di dalam memanajemen sebuah bisnis. Semua itu tergantung dari pengguna
media sosial tersebut. Kalau pengguna media sosial tersebut tidak menggunakan untuk bisnis, ya jelas tidak akan menghasilkan uang di sana. Baik, selanjutnya adalah penjelasan terkait pentingnya sosial media itu di dalam dunia manajemen bisnis seperti apa. Ya. Media sosial itu dapat meningkatkan brand awareness. Apa itu brand awareness? Kesadaran merek. Ya. Jadi nanti para calon pembeli atau orang-orang yang mungkin belum mengenal sama sekali usaha atau bisnis milik Anda, milik panjenengan semuanya, itu bisa mengenali dan bisa mengingat kembali dari merek yang Anda miliki. Jadi misalkan ada, saya kasih contoh kisah kita Fresh Milk gitu ya, gambarnya tangan berpegangan. Nah, dengan adanya sosial media, kita share foto profilnya, kita share produk-produk kita yang ada logo dari bergandengan tangannya tadi, yang menunjukkan ada kisah kita flashback-nya. Ini mampu mendorong seseorang atau calon pembeli itu untuk dapat mengenali dan mengingat-ingat produk yang kita jual. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya hanya perlu dengan membuat konten yang menarik. Nah, tentunya konten itu harus sesuai dengan bisnis panjenengan. Ya. Boleh kontennya dibikin agak-agak kayak versi-versi rokok gitu ya. Ya. Dia jualan rokok tapi tidak menunjukkan rokoknya, tapi dia menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kesemangatannya. Ya, itu adalah tingkat pemahaman yang tinggi. Jadi butuh kemampuan yang benar-benar bisa membaca maksud tujuan dari iklan tersebut. Itu boleh-boleh saja. Ya, konten seperti itu juga boleh. Tapi panjenengan bikin yang simpel-simpel, yang sekiranya orang itu mudah untuk mengingat ya. Kalau panjenengan itu hanya menjual makanan-makanan yang kaitannya dengan anak-anak, ya kontennya jangan yang seperti itu. Kontennya bikinlah yang menarik untuk anak-anak ya. Misalkan mereka berduyun-duyun atau lari-lari dengan gembiranya mengejar bapak yang jualan kue leker atau mungkin jualan es krim, sehingga membuat anak-anak itu jadi ikut-ikutan, aku kepengen beli produk itu, aku kepengen beli makanan itu. Mungkin dari jinglenya ya, atau jinglenya itu khas. Kalau zaman dulu kan ada tolelot tolelot, nah itu kan sudah jelas jinglenya itu es krim, pasti lari keluar kalau udah denger itu zaman waktu saya pas kecil ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan sudah tidak begitu familiar dengan jingle seperti itu ya. Mungkin dia akan lebih familiar dengan bentuk logonya sehingga tahu oh es krim mana yang dia sukai, es krim mana yang enak, sehingga dia akan mengingat betul produk tersebut. Kemudian setelah kita membuat konten, jangan lupa untuk diunggah. Ya, baik itu video, baik itu foto, nanti kita unggah ke sosial media, khususnya yang akan kita bahas ini adalah Instagram. Jadi kita unggah di Instagram panjenengan masing-masing. Ya, dan itu harus konsisten, jangan terus jangan posting hari ini posting, 2 minggu kemudian baru posting lagi. Atau malah jangan-jangan 1 bulan sekali postingnya. Atau bisa jadi per semester. Nah, ini membuat orang itu jadi nggak ingat gitu. Oh ini yang kemarin, tapi dia nggak terlalu update terus, nggak konsisten di dalam usahanya. Nah, contoh gampangnya kan orang jualan Yakult, ya. Ini yang sering saya jumpai di kampung saya. Orang jualan Yakult, dia keliling setiap hari. Ya setiap hari jam 4 sore mesti dia keliling. Ya dari situ orang kan yang tadinya tidak beli jadi lambat laun juga beli. Kenapa? Sudah tahu nanti mbaknya itu pasti datang jam 4 sore lewat sini. Kebetulan ada yang membutuhkan atau dirinya sendiri membutuhkan untuk membeli Yakult, sehingga dia akan standby jam 4 nanti diberhentikan mau beli Yakult. Nah itu. Loh, kok bisa itu Yakult? Ciri khasnya apa?
Ya dari logonya, dari warnanya, dari seragamnya. Nah, ini yang disebut dengan brand awareness, pengenalan mereknya itu kena, berarti sudah begitu dipahami oleh masyarakat. Nah, dengan demikian, tingkat kesadaran akan brand dari bisnis Anda itu akan semakin meningkat, ya. Sehingga membuat brand awareness itu jadi lebih tinggi. Bisnis panjenengan itu menjadi lebih mudah dikenal dan akan lebih luas lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu yang diberikan dampaknya oleh media sosial terkait dengan brand awareness panjenengan. Kemudian praktis sebagai media informasi, berita, dan juga sekaligus sebagai promosi. Nah, penggunaan media ini itu sangat-sangat tepat di dalam dunia bisnis ya. Karena kebanyakan pengguna sosial media itu dapat melakukan hal tersebut. Apa itu? Promosi. Ya. Panjenengan itu menampilkan foto panjenengan, kalau itu akun Instagramnya adalah personal, yaitu salah satunya adalah promosi bahwa panjenengan itu cantik, panjenengan itu ganteng, panjenengan itu berkarir yang bagus, panjenengan itu punya face yang good looking, sehingga di endorse, ya. Itu salah satu promosi personal, ya. Tapi kalau bisnis itu bisa dilakukan dengan kita memposting secara konsisten produk-produk kita, ya toh. Nah, sehingga berpeluang untuk mempromosikan diri dan berpeluang bahwa nanti kemungkinan besar orang itu akan melihat, ya, sering melihat, kok ini posting, besok lagi posting, dan muncul di front page-nya dia, sehingga dia tuh lama-lama kenal ini, oh ini produknya si dia, oh ini produknya si A, oh ini produknya si B. Itu, ini penghasilan Anda itu akan bertambah nanti. Mungkin dengan dia melihat di FYP mereka, kemudian dia akan mengeklik, dia cari alamatnya, masih satu kota enggak? Kalau masih satu kota, dia akan cari lokasinya di mana. Nah, setelah dia mencari lokasinya, dia akan datang ke lokasi kita, survei ke tempat kita, ya, entah itu hanya lewat untuk mengetahui apakah lokasi ini bisa makan di tempat, minum di tempat, dan lain sebagainya. Apakah ada spot untuk fotonya atau bagaimana? Kalau enggak, nanti dia akan bisa membelinya by apa? By DM kah? By e-commerce kah? By Shopee, Gojek, atau Grab, dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan penghasilan tambahan bagi Anda semua. Ini fungsi dari media sosial. Bisa memberikan informasi sekaligus promosi, dan juga bisa memberikan berita. Beritanya apa? Kita itu sedang adakan ini loh, Jumat Berkah misalkan. Posting di situ. Oh, ternyata bisnisnya si A ini juga mengadakan Jumat Berkah. Kemudian ada kegiatan sedekah 1 bulan sekali atau mungkin 1 semester sekali. Akhirnya, oh ini juga ada dampak sosialnya. Dia juga dermawan. Nah, ini juga membuat brand awareness Anda itu meningkat nanti. Jadi sering-sering saja membuat postingan-postingan terkait, baik itu informasi produknya, baik itu dengan berita-berita kejadian terkait dengan bisnis panjenengan, dan juga promosi untuk produk-produk yang Anda jual. Nah, dengan adanya sosial media ini dapat meningkatkan penjualan. Jelas bisa meningkatkan penjualan. Asal tadi syaratnya konsisten. Ya, jangan sepi terus nggak mau posting lagi, ya itu nggak akan meningkatkan penjualan. Yakin aja terus, konsisten terus, maka dengan konsisten nanti akan meningkatkan penjualan. Pengguna sosial itu kan nggak hanya dari daerah panjenengan, dia bisa jadi nanti bisa dari Medan, bisa dari Papua mungkin, kemudian panjenengan menjual keripik, dia tertarik untuk dijual di daerah mereka, ya, mereka akan kontak person, saya mau pesan sekian dus, sekian piece, ya, sekian lusin, dan lain sebagainya. Ya, makanya di sini disampaikan bahwa pengguna sosial media itu tidak hanya dalam satu daerah, sehingga dapat menjangkau pelanggan itu dimanapun. Itu pun kita sudah hemat, ya. Kita sudah hemat. Kita nggak mengeluarkan biaya untuk banyak
cost untuk ke iklan, kita nggak keluar cost untuk ke luar pulau, ya, menyampaikan brosur-brosur dan lain sebagainya, nggak perlu. Dengan adanya satu media free, Instagram, itu bisa dilihat orang-orang di seluruh penjuru negeri Nusantara Indonesia ini. Dan malah bisa jadi juga ke luar negeri pun juga bisa ada. Ya, syaratnya konsisten itu tadi. Kalau nggak konsisten, ya nggak mungkin bisa meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua itu adalah akses untuk pengiriman barang sudah mudah. Kita dipermudah dengan banyaknya kurir-kurir logistik. Ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri kita sudah dipermudah sama sekali. Sehingga produknya itu dapat sampai kepada pembeli atau pelanggan kita. Sosial media itu juga bisa mengenalkan usaha atau bisnis kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya tadi, bahwa ini menjadikan sebuah alternatif bagi kita yang memiliki bisnis atau usaha tanpa keluar banyak biaya. Ya, mungkin kita malu-malu untuk bercakap-cakap, ya, kita malu-malu untuk bersuara kencang-kencang di jalan, kita malu untuk membagikan brosur. Ya, ini solusinya sosial media. Semakin banyak yang mengetahui usaha kita, maka semakin besar peluang kita itu memperoleh penghasilan dan memperluas usaha jaringan kita. Makanya disampaikan di sini, bukankah itu menguntungkan bagi kita? Dengan adanya sosial media ini, bukannya kita itu dipermudah. Nah, cuman permasalahannya satu, siapa penggunanya ini? Kalau penggunanya ini mungkin dia itu gaptek, penggunanya ini mungkin lanjut usia, ya harus pelan-pelan, jangan patah semangat gitu loh. Kalau kita gaptek gitu ya, misalkan penggunanya mau menggunakan sosial media, kita gaptek, kita cari orang yang paham tentang sosial media itu siapa. Kita cari orang, kita ngobrol-ngobrol, sepakat, kerjasama. Kalau punya anak ya, coba anaknya, siapa tahu anaknya bisa, siapa tahu anaknya juga berkenan untuk membantu orang tuanya. Ya, ini bisa menjadikan suatu solusi yang mungkin bagi yang lanjut usia atau mungkin gaptek, ya, bisa menggunakan cara-cara tersebut. Kemudian dengan adanya sosial media ini juga bisa menunjukkan kualitas produk kita. Nah, menunjukkan kualitas produk kita itu bagaimana? Ya, kita bisa memberikan informasi-informasi. Nah, kita berikan informasi produk kita itu bagaimana cara pengolahannya, terus bagaimana cara pengemasan kita, bagaimana kita mendistribusikannya, tanpa perlu kita ngundang workshop. Ayo monggo silakan kita adakan workshop di sini. Silakan nanti diperhatikan deh. Saya mau menjelaskan bagaimana cara memproses keripik pisang ini. Tidak usah. Kita ngundang mereka. Keluar biaya lagi. Nah, dengan adanya sosial media, ya kita bikin aja video kontennya, bagaimana secara mengolahnya, bagaimana kita itu proses produksinya, sehingga mereka tahu, oh ini memang benar-benar menjaga kualitas produksi ini. Itu salah satu manfaat pentingnya sosial media. Nah, selain itu sosial media itu juga memudahkan kita untuk menambah atau mencari pelanggan baru. Kita nggak perlu menyebar-nyebar brosur ya. Kita kan sering itu melihat kita sebar-sebar brosur di perempatan, di jalan-jalan, di depan toko, mungkin di depan warung, kita sebar-sebar brosur kita dibuang. Tapi ya begitulah, kalau kita itu konvensional, susahnya seperti itu. Maka dengan adanya sosial media ini, kita manfaatkan untuk menarik pelanggan baru itu bagaimana? Dengan konten-konten yang menarik, ya toh. Kemudian kita konsisten di dalam mempostingkannya, sehingga dapat menjangkau di seluruh Nusantara Indonesia ini, bahkan bisa ke luar negeri. Ya toh. Ini sangat terbuka lebar, nggak ada batasan sosial media itu. Dengan adanya internet itu kita bebas, mau kemana aja kita bebas. Ini sangat menguntungkan sekali. Dan kita penghasilnya bisa berlipat-lipat. Ya. Kemudian sosial media juga dapat membantu mengenali pelanggan kita. Bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana kita bisa mengenali pelanggan kita? Ya. Nah, di situ ada yang namanya insight.
insight ini kita bisa mengenali pelanggan kita itu berasal dari mana saja, toh. Oh, pelanggan kita itu berasal dari Indonesia sekian, dari Eropa sekian, dari Afrika sekian, dan lain sebagainya. Jenis kelaminnya yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, usianya berapa yang melihat atau menonton konten-konten kita, itu semuanya ada. Berapa yang nge-like, berapa yang follow, berapa yang nge-share, itu juga bisa kita ketahui di sana. Sehingga dapat mengenal lebih dekat. Oh, pelanggan-pelanggan kita itu kebanyakan adalah usia-usia sekian. Berarti kita harus membuat konten yang sekiranya bisa membuat semakin menarik usia-usia tersebut. Nah, ini cenderungnya usia 24 tahun ke bawah itu ya. 24 tahun ke bawah itu adalah usia-usia yang mudah untuk kita dorong, tertarik untuk membeli produk-produk kita. Nah, sehingga dengan adanya sosial media ini juga dapat mudah mengetahui apa yang diinginkan di dalam bisnis. Ini ada data jumlah pengguna media sosial di Indonesia dari 2014 sampai dengan 2023. Memang di tahun 2022 itu sempat naik 191 juta pengguna media sosial. Lalu turun di 167. Tapi ini Januari loh ya. Belum di yang sekarang, di update yang sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa karena banyaknya pengguna internet, kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Jangan kita biarkan teknologi itu sia-sia gitu loh. Kita manfaatkan teknologinya untuk menambah hasil usaha kita. Nah, ini bagian terakhir dari pentingnya sosial media dalam manajemen bisnis. Kita perhatikan sosiodemografi Indonesia di tahun 2023 ini, bahwa jumlah penduduk kita itu hampir 280 juta jiwa. Ya. Kemudian jumlah pengguna internetnya itu ada 213 juta pengguna internet. Dan dari 213 juta pengguna internet ini, belum tentu mereka itu hanya memiliki satu pengguna atau satu perangkat seluler. Nah, tapi cenderung banyaknya rata-rata itu mereka memiliki pasti satu seluler itu ada. Bisa lebih dari satu gadget dipakainya. Kemudian jumlah total pengguna media sosial itu 167 juta. Itu sama dengan 60% dari jumlah penduduk. Bisa diperhatikan. 60% dari jumlah penduduk itu menggunakan media sosial. Kalau kita nggak memanfaatkan media sosial untuk bisnis, kita rugi. Makanya kita pakai media sosial untuk berbisnis juga. Jangan hanya sekedar untuk hiburan. Ya, kita manfaatkan untuk bisnis. Dan itu 78% dari pengguna internet. Pengguna internet nggak akan lepas dari yang namanya media sosial. Yang kita bahas Instagram, berarti mereka pasti akan sedikit banyak melihat-lihat beberapa story-story atau mungkin FYP yang lewat di beranda mereka. Kita manfaatkan itu. Ya. Kuncinya satu, apa? Kuncinya adalah kita membuat konten yang menarik. Terserah itu foto, terserah itu video, silakan. Semenarik mungkin. Yang kedua, konsisten. Kita harus konsisten. Sehari satu kali, tidak apa-apa satu hari sekali. Tapi sering-sering aja, sering-sering posting setiap harinya. Sehingga pengguna-pengguna yang tidak kenal kita, tiba-tiba dia itu tertarik juga. Ini kok sering ya posting lewat di depan beranda saya. Dia klik, akhirnya lama-lama dia memfollow panjenengan, lama-lama dia nge-like produk-produk panjenengan, lama-lama dia mengomentari produk panjenengan, lama-lama dia mencari lokasi panjenengan, lama-lama dia mengorder produk-produk panjenengan. Nah, di video berikutnya saya akan membahas tentang brand awareness, di mana brand awareness ini akan membahas tentang tips and trick atau teknik-teknik bagaimana kita akan membuat sebuah produk yang menarik atau logo merek yang menarik untuk para pelaku UMKM khususnya di Semarang Selatan.
Semoga apa yang saya berikan ini terkait dengan pentingnya sosial media dalam manajemen bisnis dapat membantu dan memahamkan para pelaku UMKM dan bisa mendorong para pelaku UMKM yang konvensional untuk dapat segera belajar dan menggunakan sosial media untuk mendukung dan meningkatkan penghasilan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.